Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau yang biasa kita dengar dengan kata UNUSIA merupakan salah satu universitas yang mengedepankan keislaman, keilmuan, dan kebangsaan. Kampus ini memiliki 3 wilayah. Yang pertama, Kampus A terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Kampus B di daerah Kemang Parung, dan Kampus C di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kampus UNUSIA memiliki 4 fakultas, 18 program studi, mulai dari D3, S1, S2, hingga S3. Ku cinta dan ku jaga selama-lamanya di persada Nusantara, jiwa raga tumbuh kembang menjadi pribadi mulia yang tangguh membangun bangsa. Zaman. Majulah Universitas Nahdlatul Ulama ini. Hai, perkenalkan saya Raffi Hanifah, PAI semester 5 non-reguler kampus B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai menyusun strategi pembelajaran instruksional untuk memenuhi tugas desain dan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Habibur Rahim MPD. Kegiatan instruksional yang dilakukan pengajar beraneka ragam dan setiap pengajar pun juga mempunyai cara sendiri untuk menentukan urutan instruksionalnya. Dari setiap cara atau strategi itu dapat dipilih berdasarkan keyakinan akan keberhasilannya dalam mengajar. Di sini kita akan mengetahui isi materi yang pertama, yakni membahas tentang pengertian strategi instruksional, kedua komponen utama atau urutan kegiatan instruksional, yang ketiga garis besar isi, keempat metode instruksional, kelima media dan alat instruksional, keempat waktu, dan yang terakhir menyusun strategi instruksional. Menurut Suparman, di dalam bukunya M. Atwi halaman 244 tahun 2012 mengatakan bahwa tampaknya para ahli sepakat bahwa dalam strategi instruksional berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan instruksional untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik secara efektif dan efisien. Kedua, urutan kegiatan instruksional. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penyajian, dan yang ketiga penutup. Yang ketiga, garis besar isi. Garis besar isi menunjukkan judul isi pembelajaran yang konsisten dengan urutan tujuan instruksional yang mengacu pada peta kompetensi. Dari setiap isi pembelajaran dipresentasikan dengan mengikuti urutan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari mulai pendahuluan, penyajian, sampai dengan penutup. Komponen utama ketiga, yakni metode instruksional. Salah satu komponen utama pada strategi instruksional di luar urutan kegiatan instruksional ini terdapat banyak macam metodenya. Kita bisa menggunakan
metode ceramah, diskusi, studi mandiri, demonstrasi, dan lain-lain. Metode instruksional ini berfungsi sebagai cara dalam menyajikan atau menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Media yang digunakan dalam kegiatan instruksional berfungsi sebagai memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi lebih besar, menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari mahasiswa ke hadapan peserta didik. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung dengan sangat cepat atau sangat lambat menjadi lebih sistematis dan sederhana. Menampung sejumlah besar peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran dalam waktu yang sama. Menyajikan benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan peserta didik. Meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan sistematika pengajaran. Dalam menyusun strategi instruksional, pengajar juga harus menghitung jumlah waktu yang digunakan agar tercapainya suatu kegiatan tersebut. Dan bagi peserta didik, jumlah waktu itu merupakan petunjuk dalam mengelola waktu belajarnya. Penyusunan strategi instruksional haruslah didasarkan atas tujuan instruksional yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Uraian kegiatan instruksional itu pada penyajian misalnya sebagai uraian, contoh, latihan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.